Salam Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Yahweh renungan pada hari ini. Saya ambil dengan tema atau judulnya dari Amsal pasal 26 ayat 14. Dengan judul atau tema firman, seperti pintu berputar pada enselnya. Saudara dikasih Tuhan, saya baca bagi kita dari Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada enselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Hari ini kita akan membahas tentang orang yang malas. Di dalam Amsal 26 ayat 14 ini berkata, orang malas itu disamakan bagaikan pintu yang hanya berputar-putar di enselnya. Tentu kita setiap rumah punya pintu, saudara. Kita melihat pintu itu hanya berputar di situ saja. Artinya tidak bergerak jauh, tidak ada pergerakan yang mantap, saudara. Begitulah orang malas. Nah, kita akan melihat aplikasinya lebih dalam lagi. Apa akibatnya jika seseorang malas? Di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-18. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 saya baca. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jangan kira saudaraku kalau saudara tidak malas, kalau saudara malas, saudara tidak rajin, terutama sebagai seorang suami yang bertanggung jawab di dalam nikah rumah tangga saudara, atau sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, dalam nikah kepada anak-anaknya dan suaminya, atau sebagai anak, terutama sebagai yang mengaku orang Kristen, sudah mengaku pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Jangan kita kira kalau kita malas tidak ada akibatnya. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 berkata, akibatnya sangat bahaya sekali. Akibat kemalasan, maka saudaraku, bagaikan membuat atap rumah itu runtuh, roboh dan bocor. Akibat kemalasan saudara, akibat kemalasan seseorang, kemalasan kita, maka bisa mengalami bagikan rumah yang bocor. Artinya rumah tangga bagikan bocor, mengalami kebocoran. Artinya kalau rumah itu bocor, ya rumah itu rusak. Kalau atapnya sudah rubuh, maka rumah itu rusak. Kenapa rumah tangga salah satu bisa hancur? Karena suaminya yang malas bekerja, malas, tidak ada tanggung jawab dalam nikah rumah tangganya, hanya tidur-tiduran saja, merokok. Tapi kalau kedua tua, kumpul dengan teman-teman yang lain, dia rajin, tetapi untuk bekerja, tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dan diri sendiri tidak mau, saudara. Maka rumah tangga itu dikatakan Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 bisa hancur, roboh, baik atap rumah yang roboh. Jangan buat rumah tanggamu hancur. Jangan buat rumah tangga kita bagaikan bocor, rusak akibat kemalasan kita. Amin. Ya. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 15. Amsal 19 ayat 15. Malas itu akan membuat orang jatuh miskin. Kenapa orang bisa jatuh miskin? Susah makan, susah minum. Tanda kutip, kecuali Tuhan sedang uji, ya. Dia tidak malas, dia sudah rajin bekerja, rajin ibadah, rajin berdoa melayani, tapi masih Tuhan uji ekonominya. Seperti Tuhan menguji bangsa Israel, Tuhan menguji Ayub. Seperti Bapak Yahweh juga menguji Habakuk dari kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Tapi ini miskin
susah karena kemalasan. Maka kemalasan dalam Amsal 19 ayat 15 itu akan membuat rumah tangga nikah saudara jatuh miskin. Tuhan sebenarnya tidak izinkan semua manusia itu miskin. Dalam hadis dikatakan cukup makan, cukup minum, cukup pakaian. Tuhan sudah perintahkan juga kepada Adam di Taman Eden ketika Adam melakukan dosa. Maka Yahweh memerintahkan, engkau akan bekerja keras, berkeringat untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anak, istrimu dan anak-anak. Jadi harus sampai berkeringat kalau bisa. Artinya kerja keras, jangan sampai malas. Itu bisa membuat rumah tangga seseorang itu jatuh dan miskin sehingga kelaparan dan susah. Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, sangat sulit untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan makan minum seperti biasanya, tidak bisa. Sangat sulit, banyak pengangguran, PHK, pekerjaan sulit saudaraku. Tapi sekalipun itu terjadi, kita jangan malas. Kita harus rajin, bekerja keras, terutama di dalam doa saudaraku. Dalam melayani Tuhan, dalam beribadah tetap jangan malas. Amin. Ya. Bahaya sekali. Kalau sudah masa corona seperti ini, tambah lagi kita malas, maka hancurlah. Malas berdoa, malas beribadah, malas melayani. Sedangkan kala sudah setia, sudah rajin berdoa, sudah ibadah, masih bergumul, masih berjuang lagi. Masih menanti-nantikan, sabar untuk menantikan pertolongan Yahweh, pertolongan Bapa di surga untuk menyatakan kuasa-Nya. Maka itu saudara dikasih Tuhan. Di Kejadian 42 ayat 1, Yakub berkata kepada anak-anaknya agar mereka tidak bermalas-malasan atau berpandang-pandangan saja. Mereka harus bergerak, pergi ke Mesir untuk mencari, membeli makanan. Dari Kejadian 42 ayat 1, agar mereka tidak mati kelaparan dan binasa. Dalam Kejadian 42 itu saudara, ayahnya Yakub berkata, pergi, jangan bermalas-malasan. Jangan seperti pintu yang hanya di enselnya saja. Tidak ada pergerakan yang signifikan, tidak ada pergerakan yang membuat satu perubahan yang luar biasa. Itu bisa terjadi. Justru kita harus seperti Yusuf. Di tengah-tengah masa kelaparan, bencana datang di Mesir dan bahkan di daerah-daerah lain, Yusuf bekerja keras. Dia tetap beribadah, dia tetap menyembah, dia tetap berdoa kepada Bapa Yahweh. Diberikan Bapa Yahweh hikmat dari surga untuk membuat satu lumbung, untuk bekerja keras. Bagaimana ketika nanti datang masa kesukaran, dan datanglah masa kesukaran itu, Yusuf tidak mati kelaparan. Yusuf tidak mengalami kesusahan, dan bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya, bisa memberi makan keluarganya dan orang banyak. Karena Yusuf itu tidak malas. Yusuf bekerja keras, berdoa sambil bekerja. Bukan bekerja sambil berdoa. Seperti orang sering bilang, orai labora, bekerja sambil berdoa katanya. Kalau menurut saya kurang tepat. Seharusnya berdoa sambil bekerja. Kenapa? Kalau di firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan surga. Doa dulu baru bekerja. Kalau bekerja sambil berdoa berarti doanya sambilan. Tapi kalau berdoa sambil bekerja, doanya utama. Tuhan itu diutamakan sehingga terjadilah mujizat. Mungkin salah selama ini. Saudara prakteknya salah. Kerja dulu tanpa berdoa, nanti doa belakangan sehingga tidak terjadi mujizat. Tidak sempurnalah pertolongan Tuhan. Tapi sebenarnya seperti Yusuf juga, berdoa yang utama, baru dia bekerja. Tuhan memberkati dia.
Tuhan Bapa Yahweh membuat dia menjadi berkat. Biarlah kita jangan pernah malas, tetap semangat, ya, tetap setia, bekerja keras dalam doa, dalam ibadah, dalam pelayanan, saudaraku. Sekalipun banyak batasan-batasan akibat pandemi COVID-19 ini, tapi itu tidak membuat kita menjadi malas, justru harus semakin bersemangat. Ya, seperti Elia, sewaktu mengalami masa kesukaran 3,5 tahun tidak turun hujan, maka tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati, orang mati, akan terjadi penyakit menular, dan banyak orang mati di rumah-rumah, banyak orang mati karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Sudah pasti air tidak ada, bahkan sungai pun bisa kering. Tapi Elia berdoa, dia tidak malas, dia tidak bermalas-malasan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabi, sebagai seorang hamba Yahweh, hamba Tuhan, dia terus tekun berdoa, menyembah. Yakobus 5 dikatakan, saudaraku, dalam ayat 17 sampai 18, Yakobus 5 katakan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Yakobus 5 ayat yang ke-17 saya baca, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Artinya Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi garis bawahi, sungguh-sungguh, bukan berdoa sepintas. Berdoa begitu, bukan hanya berdoa, ya Tuhan kau tahu semuanya. Sungguh-sungguh, bila perlu menangis di bawah kaki Yahweh, berlutut seperti Tuhan Yesua Mazmur 46 berlutut dengan sungguh-sungguh, seperti Daud berlutut dan tersungkur dengan sungguh-sungguh. Daniel berlutut berdoa dengan sungguh-sungguh agar terjadi mujizat Yahweh, agar terjadi kuasa Yahweh. Karena Elia adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa, yang rajin, tidak malas berdoa, tidak malas ibadah, melayani, tetap setia walaupun penderitaan datang. Walaupun dia dikejar-kejar oleh Izebel dan banyak tantangan para nabi-nabi palsu yang dia harus hadapi, 400 tambah 450, 850 nabi-nabi yang harus dia lawan. Tetapi Yahweh memberikan kemenangan kepada dia, dan akhirnya Elia bisa naik sempurna, hidup-hidup diangkat ke surga. Kalau dia malas, mana mungkin dia diangkat ke surga? Mana mungkin burung gagak diperintahkan Yahweh menolong dia? Mana mungkin seorang janda diperintahkan Yahweh untuk memberi makan, menolong Nabi Elia kalau dia malas berdoa? Justru karena dia sungguh-sungguh rajin berdoa, beribadah, melayani, maka terjadi mujizat. Saya percaya, kita percaya, kalau saudara terus setia, jangan jemu-jemu berdoa, rendahkan hati, sungguh-sungguh ya. Bila perlu menangis, meratap, bila perlu berlutut, tersungkur, ambil waktu yang terbaik, tinggalkan hal dunia, jangan malas-malas bertidur-tidur saja, saudaraku. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Amsal itu, saudaraku, Amsal anak ayat 9-10, jangan tidur saja kerjanya. Apalagi pada masa sekarang, kebanyakan di rumah tidur, pagi tidur, siang tidur, makan tidur, ya, tidur saja, tidak ada berdoa, tidak ada bersyukur memuji Yahweh, maka tidak terjadi mujizat. Yang pasti kalau kita rajin ibadah, melayani, minta hikmat, lakukan aktivitas, contoh menanam cabai, menanam apa yang perlu ditanam, apa yang bisa saudara kerjakan, bisa menghasilkan di rumah. Di rumah juga bisa saudara menghasilkan, bukan lihat media sosial dan yang lain. Seorang istri, suami, bekerja keras. Jangan hanya mengharapkan BLT, hanya mengharapkan itu saja, saudaraku. Sembako, sehingga ketika BLT tidak turun, belum turun, sembako tidak dapat, tidak rata, maka saudara kecewa, marah, saudara demon dan membuat kerusuhan. Akhirnya bukan berkat yang datang, masalah yang datang bertambah-tambah. Elia tidak seperti itu. Dia dipelihara Yahweh dengan mujizat. Burung gagak pun bisa diperintahkan Yahweh, janda pun bisa diperintahkan Bapak Yahweh. Seorang janda diperintahkan Yahweh untuk melindungi, memberi dia makan, menolong, dan menyempurnakan kerohanian. Sebab saudaraku, mari kita tetap setia, rajinlah bekerja, berdoa, jadi payamu tidak pernah kembali dengan
sia-sia. Kau rajin berdoa, rajin ibadah melayani, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapa yang memberkati kita. Tetap semangat, tetap berjuang. Demikianlah firman